Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 21, Step by Step. Adrian mematikan PC-nya setelah kurang lebih 2 jam berkutat dengan proposal mahasiswa maupun laporan perusahaannya. Sembari melepas kacamata anti radiasinya, Adrian merebahkan punggungnya ke kursi. Merasa capek luar biasa. Nggak lama kemudian, HP-nya berdering. Adrian melirik ke arah layar ponselnya yang menampilkan notifikasi pesan masuk. Senyum Adrian pun langsung mengembang begitu membaca pesan dari Kayana. Buru-buru dia membuka pengaturan ponselnya untuk menambah brightness ponsel tersebut. Takut-takut dia salah membaca isi pesan dari Kayana. Kayana benar-benar menerima pernyataan cintanya. Mengingat hal tersebut tanpa bisa ditahan, senyum Adrian semakin merekah. Dengan senyum terulas, jemarinya langsung mengetik balasan pesan dari Kayana dengan lihai. Tuh, Kayana Amira. Oke, kalau gitu besok saya jemput jam 10 pagi. Terima kasih telah menerima perasaanku. Aku sangat bahagia dan saya gak bisa ngomong banyak di pesan ini. Can't wait to see you tomorrow. By the way, good night ya. I'm glad you're mine now. Setelah membalas pesan tersebut, Adrian meletakkan ponselnya di atas meja kerjanya. Sambil bersenandung ria, dia berjalan riang menuju ruang tamu. Saat ini Adrian sedang berada di kediaman kedua orang tuanya bersama saudaranya Ralina beserta keluarga kecilnya. Sesampainya di ruang tamu, Adrian langsung menggampiri Anne, yang sedang asyik menonton sinetron India yang entah episode keberapa itu di televisi. Langsung saja Adrian memeluk Anne dengan riang dari belakang. Mi, kalau aku nikah bagusnya pakai adat Jawa apa Minang ya Mi? Atau pestanya 2 kali saja biar bisa ngerayainnya pakai adat masing-masing. Celetuk Adrian semringah, hatinya sedang berbunga-bunga sekarang. Disodori kecoa pun dia nggak akan teriak saking bahagianya dia sekarang. Loh, kamu udah mau nikah? Sahut Anne kaget, sedikit surprise dengan progres anak muda zaman sekarang. Perasaan kemarin hubungan anaknya ini masih abu-abu, digantung, dan gak kunjung diberi kejelasan oleh sang pujaan hati. Tiba-tiba bahas nikah, rasanya kaget saja. Kok cepet banget, kamu gak hamilin anak orang kan? Tanya Anne khawatir. Enggak dong Mi, aku clean kok, bantah Adrian. Lo ngapain senyum kayak orang gila? Tanya Ralina yang datang dari arah dapur dengan nada aneh. Saat ini mereka sekeluarga sedang berkumpul di kediaman orang tuanya, dalam rangka anniversary pernikahan orang tua mereka yang ke-30 tahun. Diam lo, gue bentar lagi mau kawin, balas Adrian dengan nada kesal. Nikah dulu bego, baru kawin, lo mau investasi di awal apa? Sembur Ralina marah. Sama siapa sih? Beneran lo mau nikah? Tanya Ralina ikut penasaran. Sama pacar gue dong, sama siapa lagi? Ujar Adrian dengan bangga. Mami setuju kan Mi, kalau aku nikah muda? Tanya Adrian sembari memeluk leher Anne dengan erat. Istri gue itu bro, minggir. Kalau pengen peluk-peluk cari pacar sana. Ujar Rudy menjitak kepala Adrian dari belakang. Aduh, ringis Adrian, dan Anne langsung memelototi Rudy karena seenaknya menjitak kepala Adrian. Seharusnya sang suami menjitak kepala Adrian gak hanya sekali tapi 2 kali. Karena sepertinya anaknya yang satu ini sedang kesambet sesuatu sehingga dari tadi nggak berhenti senyum-senyum sendiri. Kurang pi, biar mami tambahin sekali lagi.
Ujar N, lalu menjitak kepala Adrian kembali membuat pria itu mengaduh lalu mengelus-elus kepalanya. Ih, lo seriusan deh. Kalau emang beneran mau nikah, memang progresnya sudah berapa persen? Orang tua pacar lo juga sudah setuju? Tanya Ralina bertubi. Belum gue tanyain sih hehe. Jawab Adrian terkekeh. Terus, atas dasar apa ngana kebelet nikah tapi minta izin jamer saja belum? Kata Ralina sewot. Hehe, sebenarnya baru jadian hari ini sih, tapi gue optimis kalau dia adalah jodoh yang dikirimkan Tuhan buat gue. Sahut Adrian hiperbola sambil tersenyum semeringah. Tampaknya pria satu ini memang benar-benar sudah dibutakan oleh cinta. Woi, baru jadian hari ini planningnya sudah sampai nikah aja. Pelan-pelan kali. Kalau gue di posisi cewek itu baru pacaran sehari langsung diajak nikah pasti bakalan ilfil sih. Ralina tampak bergedik ngeri. Adiknya ini boleh saja tampan luar biasa. Tapi kalau soal percintaan Adrian ini lebih dungu dari seekor keledai. Tapi, dia kan sudah setuju gue ajak pacaran. Pasti setuju juga dong kalau gue ajak nikah. Balas Adrian keras kepala. Nggak begitu konsepnya, gumam Ralina geram. Iya kan? Tanya Adrian lagi berusaha menvalidasi ucapannya barusan. Iya, pasti dia mau. Setelah lo bilang itu dia pasti mau banget dan gak sabar buat putus sama Elo. Sembur Ralina marah. Step by step anjir, lo jadi dosen emang beneran pintar atau hoki-hokian doang sih? Ucap Ralina sambil menggeleng-gelengkan kepalanya sok. Percaya deh sama gue, ini pertama kalinya lo pacaran kan? Sebagai orang yang sudah berpengalaman gue bakalan kasih advice buat Elo. Jangan sampai deh lo bahas soal nikah sama dia, pasti bakalan ilfil. Ujar Ralina marah-marah. Iya ya? Tanya Adrian polos sembari menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Allahu Akbar. Jawab Ralina setengah frustasi. Percuma saja IQ adiknya ini 200 kalau perihal begini saja dungunya minta ampun. IQ-nya boleh saja setinggi langit, tapi pasti IQ-nya minus banget. Siapa sih wanita kurang beruntung yang jadi pacar lo? Tanya Ralina penasaran setelah menghela nafasnya sebentar untuk melepas stres. Wanita yang jadi pacar Adrian pastinya harus memiliki stok kesabaran yang lebih untuk menghadapi Adrian. Kayana, balas Adrian sambil tersenyum, wajahnya tampak berbunga-bunga saat mengucapkan nama tersebut. Dia mau sama Elo? Dia mau sama kamu? Tanya Ralina dan ibunya berbarengan, mereka berdua tampak sok luar biasa. Tapi nggak bisa dipungkiri mereka juga merasa lega karena akhirnya Adrian bisa hidup normal. Dengan memiliki seorang kekasih, tidak sibuk penelitian dan belajar melulu. Emangnya aku gak boleh pacaran sama Kayana? Tanya Adrian tersinggung. Bukan Elonya, tapi Kayana yang kasihan pacaran karena sama Elo haha. Ujar Ralina ngakak lalu mengusap sudut matanya yang berair. Dia salut dengan keberanian Adrian untuk menyatakan perasaannya. Biasanya sang adik memiliki gengsi yang tingginya melebihi puncak Monas. Tapi melihat keberanian Adrian saat ini tentu saja merupakan suatu langkah yang baik. Ya ampun, akhirnya kamu pacaran sama Kayana. Congratsia sayang, mami ikutan senang. Duh pokoknya I'm so happy for you. Ujar N yang tak kalah heboh, wanita itu tampak terharu lalu balas memeluk Adrian dengan senang. Nice move bro, timpal Rudy sambil mengangguk-anggukan kepalanya bangga. Doain ya Mi, besok ngedate-nya lancar. Kata Adrian dengan semeringah, tampangnya sudah seperti karyawan.
yang tahu dirinya mendapat bonus paling besar dan jatah cuti paling banyak. Amin, sayang. Doa Mami selalu menyertai kamu. Jawab Anne sembari mengangguk senang. Setelah beberapa menit dan atmosfer kebahagiaan tersebut berlalu, tiba-tiba saja Adrian berceletuk. Kita perlu tumpengan ya? Tanya Adrian random pada keluarganya. Lebay, sahut mereka berbarengan. Erang Kayana karena terbangun dengan suara alarm ponselnya yang dia setel untuk pagi ini. Menggeliat sebentar, Kayana pun akhirnya duduk di atas kasur sembari merentangkan kedua tangannya ke udara. Setelah beberapa menit barulah dia beranjak dan mengambil ponselnya dari nakas untuk mematikan alarmnya. Satu new message from Adrian Pramudia. Oke, kalau gitu besok saya jemput jam 10 pagi. Terima kasih telah menerima perasaanku. Aku sangat bahagia dan saya gak bisa ngomong banyak di pesan ini. Can't wait to see you tomorrow. By the way, good night ya. I'm glad you remind now. Senyum Kayana mengembang saat membaca isi pesan tersebut. Baru saja Kayana ingin mengetik balasan pesan tersebut tiba-tiba masuk pesan baru dari Adrian. Good morning my sunshine, sudah bangun? Good morning too, sunshine, mataharinya masih belum terbit kali pak. Wait ya, saya balas pesan yang di atas dulu. Adrian Pramudia is typing. Jangan dibalas dulu pak, saya masih ngetik. Gak usah dibalas. Saya tahu kok kamu seneng jadi pacar saya. Adrian membalas pesannya dengan emot norak ala bapak. Bapak membuat Kayana langsung tertawa tertahan. Dih, pede banget, emotnya receh banget pak. By the way, gak apa-apa receh. Yang penting di dalam dompet saya gak ada recehannya. Dih, Ria, mulai sombong. Udah dulu ya, saya mau siap-siap sholat subuh. Mau doa sama Allah biar jodoh saya kamu. Kalau sayanya gak mau, emangnya kamu gak mau? Saya gak mau jadi jodoh bapak, kalau bapaknya masih rese. Tapi kamu tetap suka saya kan? By the way kamu orangnya juga rese loh. Jangan nuduh saya melulu. Wah, kalau gitu kita sama-sama rese dong. Jodoh nih pak berarti. Mau saya bantu doa ga? Boleh. Oke, silahkan dipimpin ya pak. Biar saya bantu aminin paling kencang. Oke, 5 menit kemudian. Udah siap berdoanya? Sudah. Amin. Kayana pun terbahak membaca obrolannya barusan. Setelah puas tertawa dia pun meletakkan ponselnya di atas nakas. Kemudian beranjak dari kasurnya untuk bersiap-siap dengan kencannya hari ini. Setelah beberapa menit Kayana pun selesai mandi dan sekarang dia sedang memoles wajahnya di depan cermin dengan riasan tipis. Tadi dia sempat termenung beberapa menit di depan lemarinya. Perasaan dia punya banyak pakaian. Mendadak saat ada kencan seperti ini rasanya dia kehabisan stok pakaian yang bisa dipakai untuk kencan bersama Adrian hari ini. Setengah frustasi, Kayana pun berjalan dengan lesu menuju dapur untuk mengambil segelas air. Setelah 30 menit menghabiskan waktu untuk memilih pakaian dari lemari. Akhirnya Kayana menjatuhkan pilihannya pada dress bunga-bunga selutut. Mah, garing banget ya. Tanya Kayana sembari memutar-mutar tubuhnya yang dibalut dress selutut tersebut. Enggak kok, cantik. Komentar ibunya yang sedang memotong buah-buahan. Mau pergi kemana? Tanya Ratna sambil menyusun rapi potongan buahnya ke dalam kotak lalu menyimpannya di kulkas. Hehe, mau kencan mams? Jawab Kayana senang. Cie, sama siapa tuh?
Goda Ratna. Sama Adrian, tebak Ratna, pura-pura nggak tahu. Sebenarnya seisi rumah sudah tahu kalau sedari dulu Kayana dekatnya dengan Adrian. Jadi mereka sudah sepakat untuk pura-pura kaget saja kalau sewaktu-waktu Kayana dan Adrian berpacaran. Iya, balas Kayana sambil tersipu. Cakep kok, siap-siap Gih, jam berapa janjiannya? Tanya Ratna saat melihat rambut Kayana yang masih diikat asal-asalan. Jam 10. Udah jam 9 lewat, cepet beres-beres sana. Kata ibunya, Kayana pun terkaget lalu mengecek jam di pergelangan tangannya. Dan benar saja waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat seperempat. Siap-siap dulu ya mah, kata Kayana lalu bergegas menuju kamarnya. Setelah beberapa menit, Kayana pun selesai berdandan. Dia mencatok bagian bawah rambutnya sedikit agar tampak ikal dan cantik. Tak lupa Kayana juga menyemprotkan parfum Victoria's Secret, yang masing-masing hanya disemprot 1 kali di pergelangan tangannya, kemudian diceruk lehernya. Mahal soalnya, sayang kalau semprotnya banyak-banyak. Hehe, saat sedang asyik berkaca, tiba-tiba ponsel Kayana berdering. Ternyata panggilan masuk dari Adrian. Halo, sapa Kayana. Halo Kai, sudah siap? Tanya suara di seberang sana. Udah, oke, saya jemput pakai motor saya itu, mau ga? Tawar Adrian merujuk pada motor besar yang dipakainya dulu sewaktu kuliah. Gak usah macem-macem deh pak, pinggang saya gampang encok, sudah jompo. Jawab Kayana dengan nada sewot. Haha, saya bercanda kok. Saya mau otu dulu, ditunggu ya, sayang. Ucap Adrian di seberang telepon. Ucapan terakhir Adrian tersebut sukses membuat Kayana ketar-ketir tak karuan. Apaan sih? Balas Kayana pura-pura kesal. Namun dalam hati sebenarnya dia senang bukan kepalang. Begini ya rasanya kasmaran seperti kata orang-orang. Kenapa? Tanya Kayana yang risih karena sedari tadi Adrian menatapnya dengan lekat. Cantik banget pacar saya. Puji Adrian tersenyum manis. Gombal. Balas Kayana sambil tersipu. Minum es terus. Komentar Adrian saat lagi Kayana memesan es teh padahal cuaca cukup dingin hari ini. Haus, sahut Kayana pendek lalu kembali menyeruput minumannya. Mau ngedate kemana? Nah, tanya Adrian yang sibuk melahap cake di hadapannya. Sepertinya Adrian terpengaruh oleh hobi makan Kayana dan sekarang dia sedang memakan potongan cake-nya yang kedua. Nah, respon Kayana dengan kening berkerut. Biar panggilannya beda, kan saya pacar kamu. Masa manggilnya tetep Kai, gak beda dong sama temen-temen kamu. Atau kamu mau saya panggil sayang? Goda Adrian mengedipkan sebelah matanya. Dan Kayana pun mendengus pura-pura kesal meskipun sebenarnya di dalam hati dia demen juga. Jadinya mau ngedate kemana nah? Tanya Adrian yang sedang mengecek ponselnya, mencari-cari tempat date yang sekiranya proper buat mereka. Kayana pun langsung bergidik geli. Jangan manggil Nadeh pak, aneh. Respon Kayana. Oke, jadi kamu maunya dipanggil apa? Tanya Adrian santai lalu meletakkan ponselnya di atas meja. Panggil kayak biasa aja pak. Sahut Kayana. Gak usah panggil bapak deh, lagi banyak orang. Saya malu. Protes Adrian, tiba-tiba terdengar sewot. Gak bakalan ada yang sadar juga loh. Ujar Kayana menunjuk keadaan sekeliling,
Semua pengunjung sedang yang sibuk dengan kegiatan masing-masing. Saat ini mereka sedang berada di sebuah kafe yang baru saja membuka cabang di Jakarta. Katanya sih ini salah satu cabang kafe yang lumayan terkenal di Korea. Dan melihat prospek bisnisnya yang cukup bagus, ownernya memutuskan untuk membuka cabang di Indonesia. Karena nuansa dan interior kafe ini yang cukup instagramable. Banyak sekali muda-mudi yang mendatangi tempat ini dan tentu saja sebagai besar pengunjung akan memanfaatkan kesempatan ini. Untuk berfotoria sebanyak-banyaknya, dan gak perlu ditanya lagi kan kafe ini dipilih atas rekomendasi siapa. Katanya Lee Min Ho pernah kesini pak. Tunjuk Kayana pada bangku yang terletak di sudut kafe. Lee Min Ho siapa? Saya gak kenal. Balas Adrian mengangkat bahunya cuek. Loh, bapak gak tahu, padahal bapak mirip Lee Min Ho loh. Respon Kayana heboh sembari menunjukkan gambar opa-opa Korea di ponselnya. Sama pria, bernafas dan hidup di bumi, terus kalian seumuran juga. Umur bapak 24 kan? Tanya Kayana yang sedang asyik mengscroll ponselnya. 25, masuk 26 tahun depan. Koreksi Adrian, idih tua banget. Saya saja baru ulang tahun ke-21 4 bulan yang lalu. Ejek Kayana. Tapi buktinya kamu suka kan sama yang dewasa kayak saya? Tanya Adrian dengan nada sombong. Iya sih, hehe. Kekeh Kayana, gak bisa membantah. Tapi gantengan bapak kok di mata saya, swear. Ucap Kayana dengan nada serius sembari mengacungkan kedua jarinya. Tapi bapak tahu kan kalau saya rabun. Tunjuk Kayana pada bingkai kacamatanya, kemudian tertawa ngakak dan Adrian pun hanya mendengus kesal pura-pura ngambek. Senyum kamu, ujar Adrian terpotong. Kenapa? Tanya Kayana dengan dahi berkerut. Senyumnya buat saya saja ya, kamu senyumnya pas sama saya aja. Saya gak mau cowok-cowok di luar sana jadi suka sama pacar saya. Goda Adrian sambil mengedipkan sebelah matanya genit. Apa sih, gombal banget? Balas Kayana sedikit ketus lalu menyeruput minumannya malu. Pak. Panggil Kayana pelan, jangan panggil bapak. Protes Adrian, panggil nama bisa kan? Tanya Adrian, tapi gak sopan pak, kita kan gak seumuran. Protes Kayana balik, saya gak gila hormat kok, kamu bisa memanggilku apapun yang kamu mau. Tapi jangan panggil bapak, kita gak lagi di kampus. Protes Adrian. Ya udah, saya panggil om ya. Sahut Kayana mulai usil, dan langsung saja pipinya yang berisi itu dicubit gemas oleh Adrian. Au, Kayana mengaduh sembari mengelus-elus pipinya pelan. Nanti pipi saya melar, protes Kayana sebal. Biarin, sahut Adrian menjulurkan lidahnya. Kalau kamu tetap manggil saya bapak, nanti saya, ujar Adrian menggantung. Nanti apa? Sela Kayana menunggu jawaban Adrian tak sabaran. Nanti saya cium, kata Adrian asal. Ih, gak muhrim tahu. Cubit Kayana pada perut Adrian yang ternyata sekeras batu. Jangan cubit-cubit perut saya, susah ngebentuknya. Seru Adrian lalu menepis pelan tangan Kayana. Jangan cubit-cubit pipi saya juga, serang Kayana balik. Kenapa? Nggak muhrim, mau saya halalin? Goda Adrian dengan ekspresi lempengnya membuat Kayana jadi gregetan. Nyebelin deh, balas Kayana sebal. Tapi kamu sayang kan?
Goda Adrian lagi sembari menaik turunkan alisnya. Adrian kesambet apa sih? Setelah berdiskusi panjang mengenai rencana date hari ini, akhirnya mereka memutuskan untuk menonton salah satu film horor yang sedang booming di bioskop. Setelah memarkirkan mobilnya dengan mulus di parkiran sebuah mall, mereka pun turun lalu berjalan bersisian menuju bioskop. Karena ini merupakan date pertama mereka, jadi keduanya sama-sama canggung dan berjalan sedikit berjauhan. Adrian pun menyadari bahwa Kayana tampak tak nyaman berjalan sendirian. "Saya pegang tangan kamu boleh?" tanya Adrian meminta izin. Sebenarnya dari tadi dia sudah berinisiatif untuk menggenggam tangan Kayana. Namun di saat yang bersamaan dia juga nggak mau bertindak terlalu impulsif, yang membuat Kayana tidak nyaman nantinya. "Boleh," balas Kayana. Setelah diberi izin, barulah Adrian mendekat lalu menggenggam tangannya erat. Dia meremas tangan Kayana sedikit saat menyadari wanita tersebut tampak tidak nyaman. Karena beberapa pasang mata secara terang-terangan menatapnya. "Saya kelihatan aneh ya Pak, pakai baju ini?" tanya Kayana tidak pede, kemudian dia melepas aksesoris gelang yang melekat di tangannya. "Enggak kok, cantik, gak usah dilepas," larang Adrian lalu memasangkan kembali gelang tersebut di tangan Kayana. "Terus kok orang-orang pada liatin saya?" tanya Kayana tak nyaman. "Justru karena kamu cantik banget, makanya mereka pada ngelihatin kamu. Saya jadi males ke bioskop kalau kamunya secantik ini nanti orang-orang pada suka. Kita pulang saja ya?" tanya Adrian jenaka. "Jangan dong, saya kan pengen nonton," balas Kayana kembali sewot. "Ya udah kita jadi nonton. Cuek saja ya, gak usah dipeduliin kalau ada yang lihat-lihat," ujar Adrian santai. "Jalannya jangan jauh-jauh dari saya," kata Adrian lalu menarik Kayana mendekat ke arahnya. "Saya takut Bapak malu," ucap Kayana nggak pede. "Kenapa saya harus malu?" tanya Adrian balik. "Soalnya kalau kita jalan berdua sudah kayak angka 10. Adrian pun nyaris tertawa mendengar ucapan polos Kayana barusan. Namun dia berusaha menahannya saat melihat wajah sendu Kayana. "Saya sukanya yang gemuk, sehat, bahagia kayak kamu. Udah deh, jangan mikir yang aneh-aneh," balas Adrian lalu merangkul bahu Kayana untuk mendekat ke arahnya. "Mau nonton apa jadinya?" tanya Adrian sesampainya mereka di bioskop. Kayana pun tampak menimang-nimang sambil memperhatikan jejeran poster yang terletak di dinding bioskop. "Yang ini kayaknya bagus deh Pak," tunjuk Kayana pada sebuah poster film horor. "The Nun?" tanya Adrian. "Iya, gak jadi nonton The Conjuring?" tunjuk Adrian pada salah satu poster film horor Indonesia. "Enggak, saya lupa kalau kemarin sudah nonton bareng Lisa dan Bagas," jawab Kayana. "Nontonnya bertiga, bukannya berdua?" tanya Adrian kaget dan Kayana pun merespon dengan kening berkerut. Saya lihat kalian berdua di bioskop waktu itu," ucap Adrian sambil berdehem canggung. "Nontonnya bertiga tapi Lisa baru nyusul setelah pulang magang, beli tiketnya emang berdua," jelas Kayana. "Dari mana tahu?" tanya Kayana dengan tatapan curiga, meskipun sebenarnya dia sudah tahu dari Bagas. Kalau mereka berpapasan dengan Adrian sewaktu memesan tiket di bioskop. "Waktu itu saya nemenin sepupu saya, nonton Dilan terus ya lihat kamu," jawab Adrian. "Oh, nggak cemburu kan?"
Tanya Kayana sembari memperhatikan orang yang lalu lalang. Sedikit. Gumam Adrian pelan, nyaris berbisik. By the way, saya nonton bareng mereka kan minggu kemarin. Berarti kita papasannya sebelum ketemu di lab dong? Tuduh Kayana seketika merasa cocok logi dengan kemarahan Adrian sewaktu di lab. Iya, jawab Adrian pelan. Jawab jujur deh pak, jangan saya dimarahin kemarin karena bapak ngerasa cemburu sama Bagas. Dan mikirnya kami lagi ngedate gitu? Tuduh Kayana lagi dengan alis naik. Enggak lah, saya gak mungkin segak profesional itu. Elak Adrian dengan nada tersinggung. Terus, tanya Kayana dan Adrian pun menatapnya balik. Terus apa? Terus kenapa marah kayak kesambet begitu? Saya masih kesel loh ya kalau keingat kejadian itu. Jawab Kayana mendengus sebal. Saya minta maaf. Saya jadi marah ke kamu waktu itu karena saya cemburu. Ujar Adrian mengakui, langsung saja Kayan mencubit pinggang Adrian keras. Oh, kenapa pinggang saya dicubit terus sih? Protes Adrian lalu mengelus-ngelus pinggangnya yang terasa pedih. Nyebelin banget soalnya. Kayana menatap tajam padanya lalu menggembungkan pipinya kesal. Tapi kamu suka kan? Tebak Kayana, meniru ucapan andalan pria tersebut. Nah, itu tahu. Balas Adrian dengan senyum bangga. Bersambung.